dengan Pak Dodi sebelumnya telah menggugah rasa penasaran saya untuk menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi pada pengadaan tanah di Asahan. Keberadaan konteks sosial kemasyarakatan dalam penilaian di samping adanya permasalahan kepemilikan tanah seakan mengundang tanya bagaimana solusi di akhir kisahnya. Mumpung masih ada beberapa hari di Medan, bersama Prof. Keu, saya coba untuk beraudiensi kembali dengan Pak Dodi di kantor beliau. Kemudian, kami juga akan menemui beberapa penilai lainnya untuk mengobati rasa penasaran kami tentang seluk-beluk penilaian pengadaan tanah. Yuk, kita simak lebih jauh kisahnya. Masyarakat menerima pembangunan ini, tapi minta tanah, bangunan, dan tanamannya diganti rugi. Namun, semua area yang terkena dampak pembangunan ini merupakan kawasan hutan lindung. Jadi disitulah permasalahan timbul. Jadi ketika menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tidak memungkinkan masyarakat menerima ganti rugi tanah dari pembebasan ini. Memang untuk proyek Bendungan Asahan 3 ini cukup lama. Itu diawali tahun 2010 dengan adanya Perpres nomor 4 tahun 2010. Jadi pemerintah menunjuk PLN untuk membangun pembangkit Asahan 3. 2011 untuk membebaskan areal tersebut dilakukan pengadaan tanah. Namun belum menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, masih menggunakan Tim 9. Ketika proses pengadaan tanah itu dilakukan, terjadi permasalahan hukum sehingga proyek ini terhenti. Sejak 2011 sampai 2016 proyek ini terhenti. Sejak 2010 Jepang sudah menganggarkan dana untuk pembangunan proyek Asahan 3 ini. Berakhirnya masa waktu penggunaan dana ini tahun 2017, sehingga tahun 2016 pemerintah benar-benar konsen untuk mewujudkan ini. Kalau tidak, nanti dananya bisa kembali ke Jepang. Jadi tahun 2016 munculnya Perpres nomor 4 tahun 2016. Kemudian muncul juga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 33 tahun 2016 tentang penyelesaian teknis terhadap tanah, bangunan, dan atau tanaman yang dikuasai masyarakat pada kawasan hutan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Kemudian karena hutan lindung kan tanahnya tidak mungkin diganti rugi, namun masyarakat meminta karena mereka sudah cukup lama tinggal di areal tersebut, dibuktikan dengan adanya tanaman-tanaman yang ditanam, bukan tanaman hutan, kemudian bangunan-bangunan yang sudah cukup tua, dan ditandai juga dengan adanya kuburan-kuburan yang sudah lama umurnya. Nah, hal-hal itu masyarakat, walaupun ini kawasan hutan, tapi kami sudah mungkin lebih 100 tahun di area yang akan diganti rugi ini. Namun ketika kita menyampaikan hasil yang kita berikan, karena ini hasil yang kita berikan tersebut masyarakat menolak karena di bawah ekspektasi dari atau harapan dari masyarakat. Masyarakat juga memikirkan kami bersedia, kami berkeinginan untuk menyetujui proyek pembangunan Bendungan Asahan 3 ini. Namun kan bagaimana dengan tanah kami, tanaman kami sudah sekian lama tinggal di sini, kan tidak mungkin tidak diganti rugi. Dan ganti ruginya harus wajar dong, kami bisa membeli di tempat lain. Jadi ketika kami ketika rapat kami di challenge apa-apa aja faktor yang Anda nilai dalam pengadaan tanah ini, kami belum menilai dampak sosial terhadap masyarakat.
Nah, memang di Permen SDM itu mempertimbangkan dampak masyarakat. Setelah itu kami sebagai penilai menyurati KPSPI terkait rapat-rapat yang berkembang. PT PLN juga menyurati KPSPI terkait permintaan terhadap penilaian dampak sosial masyarakat ini. Jadi hasil kajian KPSPI terkait permasalahan ini membolehkan atau dampak sosial pada proyek Asahan 3 ini bisa dihitung. Namun perlu kajian dari yang kompeten atau universitas menghitung dampak sosial apa saja yang terjadi atau yang terdampak pada proyek Asahan 3 tersebut. Setelah berdiskusi antara PT PLN dengan KPSPI, kemudian ada jawaban dari KPSPI ke PLN, PT PLN meminta tim inventarisasi untuk memperhitungkan dampak sosial terhadap proyek ini. Tim inventarisasi mengundang USU untuk melakukan kajian dampak sosial terhadap proyek ini. Kami sebagai penilai, dan setelah hasil diskusi dan adanya jawaban dari KPSPI memungkinkan menambah dampak sosial dari hasil penilaian kami pada pengadaan tanah tersebut, sehingga hasil kajian dampak sosial yang dilakukan oleh USU, kami lakukan analisa, kami lakukan review, kami lakukan penambahan sesuai dengan proporsional atau sesuai dengan kondisi dari masing-masing bidang yang ada, sehingga laporan penilaian kami yang sebelumnya setelah dilakukan adendum ada penambahan faktor dampak sosial masyarakat yang berupa besar rupiah, sehingga hasil penilaian sebelumnya ditambah dengan dampak sosial jadi nilai penggantian wajar yang baru. Setelah adanya hasil penilaian tersebut, dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian. Pada waktu itu sebagian besar masyarakat menerima hasil penilaian dari kami. Peran itu ada. Jadi PLN berusaha mendekati pemuka-pemuka adat, orang-orang yang dituakan di daerah itu, untuk memberi keyakinan bagi warga bahwa nilai ganti rugi ini cukup wajar diterima masyarakat. Dengan adanya kasus ini berarti kan memungkinkan kita mencari hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pembangunan bisa terhenti, gitu ya, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Contohnya ini kan kawasan hutan. Ketika kita melihat kawasan hutan itu kan nggak mungkin ganti rugi. Ketika itu semua terlaksana, maka bagaimana membangun jaringan PLN di hutan, bagaimana buat waduk-waduk yang ada air hutannya. Dengan adanya ini bisa memberi ide-ide baru atau hal-hal baru ketika proses normal yang dilakukan yang ada itu terkendala, dan KPSPI cukup mendukung untuk hal-hal yang baru seperti ini, gitu. Jadi ini salah satu produk MAPI, dalam hal ini KPSPI, mencari solusi terhadap permasalahan yang besar seperti ini. Karena ada informasi bahwa per hari kerugian dari proyek ini itu bisa 1 miliar rupiah. Jadi dengan penambahan aspek sosial tadi yang mungkin tidak terlalu besar, bisa lebih efisien dibanding dengan kalau proyek ini terlarut-larut. Sesuai agenda, saya dan Prof. Keu juga bertemu dengan beberapa penilai di Sumut untuk mencari informasi terkait dengan peran penilai di daerah dalam pengadaan tanah. Kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Suherwin yang kebetulan adalah Ketua Dewan Pengurus Daerah MAPI Sumatera Utara dan Aceh. Nah, kalau pengadaan tanah terus terang memang kerjaan yang komplit, karena kita memang harus punya tim yang kuat, butuh staf yang teknis,
pertanian, ekonomi, sosial. Nah, karena itu kita gunakan di sana, sehingga dengan tim kita yang kuat, mudah-mudahan itu akan meminimalkan resiko atas penolakan-penolakan atau dari masyarakat. Tapi dengan demikian juga bukan berarti pekerjaan penilaian itu dikerjakan secara mulus terus gitu. Banyak sekali kendala, misalnya pada saat saya melakukan penilaian untuk objek pembebasan jalan tol dari Binjai, dari Medan ke Binjai dan Kuala Namu ke Tebing Tinggi. Nah, di situ kita ada dapat 2 gugatan dari masyarakat yang tidak puas dengan hasil penilaian kita. Tapi alhamdulillah walaupun dengan 15 kali harus datang bolak-balik ke persidangan, kita tetap pemerintah dimenangkan sehingga gugatannya itu ditolak sama pemerintah karena emang nilai kita sudah cukup realistis lah gitu. Yang kedua, ada pekerjaan penilaian juga, ini terkait dengan proyek strategis nasional, bahkan termasuk super prioritas, itu di Samosir, di Pulau Samosir, itu pembebasan tanah untuk pelebaran alur tanah Ponggol. Nah, di sana pada saat itu saya mulai pekerjaannya tahun 2017, namun hingga saat ini ada 1 persil yang masih belum diterima oleh masyarakat. Jadi memang permasalahannya agak pelik, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai karena sudah didampingi oleh kejaksaan dan dari aparat negara, termasuk dari kepolisian. Jadi mudah-mudahan selesai karena sebenarnya permasalahannya itu bukan di penilainya, tapi di instansi yang mengadakan tanah ada janji-janji yang belum ditepatin. Proses yang sekarang lagi pengadaan tanah yang sedang Bapak kerjakan? Nah, untuk yang sedang saya kerjakan adalah lanjutan untuk pembebasan tanah untuk bendung di Lausimimi atau di Kabupaten Deli Serdang, kira-kira 40 kilo dari Kota Medan, 30 atau 40 kilo dari Kota Medan. Itu akan digunakan sebagai air baku yang akan digunakan oleh Kota Medan dan Deli Serdang. Itu termasuk juga proyek strategis nasional karena memang fungsinya cukup besar bagi kebutuhan air di Sumatera Utara. Nah, kasus yang di sana juga berbeda karena tanah yang dibebaskan itu adalah tanah yang masuk wilayah hutan lindung. Nah, jadi karena masuk ke hutan lindung, pembebasannya tentunya tidak mengganti rugi tanahnya, tapi hanya yang diganti rugi itu tanaman atau bangunan-bangunan yang di atasnya. Nah, ini menjadi masalah lagi kepada kita dan pada instansi karena memang berdasarkan kondisi fisik di lapangan, masyarakat di situ sebenarnya sudah ada dari mungkin 30 tahun atau 40 tahun yang lalu gitu. Sementara memang tanah itu masuk kawasan hutan lindung. Jadi kita gunakan Perpres 62 untuk penyelesaiannya, yaitu mengganti atau penyelesaian dampak sosial. Kalau terkait penyelesaian pengadaan tanah nih Pak, biasanya yang berperan penting itu selain penilai. Nah, sebenarnya ini kan harus benar-benar tim yang solid antara BPN, instansi yang mengadakan tanah, dan penilai. Ini semua ketiga instansi, stakeholder ini harus benar-benar solid karena memang nggak bisa salah satunya saja yang maju gitu. Seperti dijelaskan dalam undang-undang kan, pengadaan tanah itu diketuain oleh BPN, tapi perencanaan yang membuat kan adalah instansi yang memerlukan tanah. Nah, kalau perencanaannya itu baik, maka BPN akan mudah menerjemahkan apa kebutuhan si instansi yang memerlukan tanah. Nah, kemudian dengan dokumen yang baik, dokumen perencanaan yang baik tadi, tentunya hasil BPN inventarisasi dan peta bidangnya juga baik, maka kita penilai, kami yang sebagai penilai juga akan lebih mudah dalam melaksanakan penilaiannya, sehingga tidak terjadi banyak komplain dari masyarakat. Karena sering sekali permasalahan itu terjadi karena masyarakat tidak puas, bukan masalah nilainya saja, tapi ketidakcocokan atau ketidaksesuaian, misal ukurannya, jumlah tanaman atau luas bangunan yang diganti rugi tidak sesuai itu. Sehingga memang perlu kerjasama yang kuat lah dari tiga tadi.
Selain Pak Suherwin, saya dan Prof. Kewu juga berkesempatan untuk menemui Bapak Gandung Atmaji di Medan. Yang saya kerjakan untuk kepentingan rencana lapangan bola di milik pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Jadi itu salah satu proyek pemerintah daerah ya Pak? Salah satu proyek pemerintah daerah, dia membutuhkan untuk fasilitas rekreasi, sarana olahraga, makanya dia rencana membangun fasilitas lapangan bola kaki lah. Bukan stadion tapi lapangan bola kaki yang luasnya standar sekitar kalau nggak salah cuma 6.000-7.000 meter persegi gitu. Ada kendala nggak Pak ketika pengadaan tanah itu? Sampai dengan terakhir saya kerjakan nggak ada pun. Karena administrasi kita kan selalu bertemu pada administrasi kita lengkapi, dan kita juga selalu koordinasi dengan pemberi tugas hal-hal apa aja yang harus dilengkapi dalam proses penugasan. Gitu. Pengadaan tanah adalah salah satu sebab terjadinya bottleneck pembangunan infrastruktur nasional. Kegagalan dalam mempertemukan besaran ganti kerugian yang ditawarkan pemerintah dengan kriteria layak dan adil yang diharapkan masyarakat seakan menemukan titik terang dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Keberadaan penilai yang secara strategis menentukan besaran ganti kerugian sebagai pihak independen dikukuhkan dalam undang-undang ini. Asahan 3 adalah salah satu contoh kecil peran penilai profesional dalam memberikan solusi atas permasalahan bangsa, khususnya dalam pembangunan infrastruktur nasional. Saya Rina, sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.